Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Pada suatu masa di Baghdad, ketika kota itu berdiri megah sebagai pusat ilmu dan peradaban, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai sosok yang sering membuat orang lain berpikir ulang tentang diri mereka sendiri. Ia bukan ulama besar, bukan pula pejabat istana. Pakaiannya sederhana, tutur katanya santai, dan seringkali ia terlihat berjalan sendirian di sudut-sudut kota seolah sedang berbincang dengan pikirannya sendiri. Namun, justru dari kesederhanaannya itulah banyak pelajaran besar lahir. Pada suatu pagi, Baghdad terasa lebih ramai dari biasanya. Kabar telah menyebar bahwa akan datang seorang tokoh terkenal dari negeri seberang. Ia dikenal sebagai ahli ibadah, fasih berbicara tentang agama, dan sering dipuji sebagai orang yang paling lurus niatnya. Banyak orang menantikan kedatangannya, berharap bisa belajar darinya, atau sekedar terlihat duduk di dekatnya agar ikut dipandang mulia. Masjid-masjid mulai dipenuhi orang, majelis ilmu diatur rapi, karpet dibentangkan, air minum disiapkan. Semua ingin menyambut tamu istimewa itu dengan sebaik mungkin. Abu Nawas mendengar kabar itu saat sedang duduk di sebuah warung kecil. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan minumnya. Tidak ada tanda-tanda antusias berlebihan di wajahnya. Beberapa orang yang mengenalnya merasa heran. Mereka berkata dalam hati, bagaimana mungkin Abu Nawas tidak tertarik dengan kehadiran orang sehebat itu? Bukankah ini kesempatan langka? Hari pun berlalu, dan tokoh yang dinanti benar-benar datang. Penampilannya rapi, janggutnya terawat, suaranya lantang namun lembut. Setiap ucapannya dipenuhi dalil dan nasihat. Orang-orang mendengarkan dengan penuh takzim. Banyak yang menunduk, merasa kecil di hadapan ilmu dan ibadahnya. Di setiap majelis, pujian mengalir. Nama orang itu disebut dengan penuh hormat. Bahkan ada yang mulai membandingkannya dengan para ulama besar di masa lalu. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia kadang duduk di pojok masjid, kadang di luar, mendengarkan dari kejauhan. Tidak ada yang istimewa dari sikapnya. Ia tidak mendekat, tapi juga tidak menjauh. Beberapa hari kemudian, seseorang mendatangi Abu Nawas. Orang itu berkata bahwa sang tokoh ingin bertemu dengannya. Rupanya, nama Abu Nawas juga sampai ke telinga tamu agung itu. Ia penasaran, seperti apa orang yang sering disebut cerdas, namun hidupnya tampak santai dan tidak menonjol. Abu Nawas mengangguk, lalu mengikuti orang itu ke sebuah rumah besar tempat sang tokoh menginap. Pertemuan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada sambutan mewah. Mereka duduk berhadapan dengan suasana yang tenang. Sang tokoh mulai berbicara panjang lebar tentang ibadah, tentang kesungguhan, tentang bagaimana seharusnya manusia menjauhi dunia dan memusatkan diri pada akhirat. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tenang, matanya fokus. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak membantah, tidak pula mengangguk berlebihan. Setelah pembicaraan panjang itu selesai, sang tokoh bertanya dengan nada halus, seolah ingin menguji. Ia bertanya apa pendapat Abu Nawas tentang semua yang telah disampaikannya. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menundukkan kepala, seolah sedang memilih kata yang tepat. Lalu dengan suara yang tenang ia berkata bahwa apa yang disampaikan semuanya benar dan baik. Tidak ada yang keliru. Namun ia menambahkan satu kalimat yang membuat suasana berubah. Ia berkata bahwa kebenaran bisa menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi api, tergantung bagaimana seseorang membawanya. Sang tokoh terdiam lama. Kata-kata itu seperti menembus lapisan-lapisan hatinya yang selama ini tertutup pujian. Ia menyadari bahwa selama ini ia sangat menikmati penghormatan orang-orang. Ia merasa nyaman ketika disebut alim, disebut saleh, disebut teladan. Abu Nawas tidak menghakimi. Ia tidak berkata bahwa sang tokoh salah. Ia hanya berkata bahwa setiap orang, siapapun dia, bisa terjebak dalam rasa puas terhadap dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, perjalanan ruhani justru berhenti tanpa disadari. Setelah pertemuan itu, sang tokoh berubah. Ia tidak lagi tampil mencolok. Majelisnya menjadi lebih sederhana. Ia mulai sering menyendiri. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara.
Orang-orang heran. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun sang tokoh tidak menjelaskan apapun. Ia hanya berkata bahwa ia sedang belajar kembali menjadi murid, bukan guru. Abu Nawas melihat perubahan itu dari kejauhan. Ia tidak pernah mengklaim jasanya. Ia tidak pernah menceritakan pertemuan mereka kepada siapapun. Baginya, melihat satu hati kembali jujur sudah lebih dari cukup. Waktu terus berjalan. Nama sang tokoh tidak lagi sepopuler sebelumnya. Tetapi ketenangannya justru semakin terlihat. Ia tidak lagi sibuk dengan pengakuan manusia. Ia sibuk dengan memperbaiki niatnya sendiri. Abu Nawas tetap seperti biasa. Ia tetap berjalan dengan pakaian sederhana. Kadang orang-orang menganggapnya biasa saja, kadang dianggap aneh. Tetapi ia tidak peduli. Karena ia tahu, di hadapan Allah yang paling berat bukanlah seberapa banyak orang mengenal kita, melainkan seberapa jujur kita mengenal diri sendiri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua yang tampak bercahaya adalah cahaya sejati. Ada kalanya ia hanya pantulan pujian yang menyilaukan mata. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu datang dari orang yang paling banyak berbicara, tetapi dari orang yang paling dalam memahami hakikat hati manusia. Kesombongan tidak selalu berisik, kadang diam, halus, dan nyaman. Dan justru karena itulah, ia paling sulit disadari. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dalam beragama, yang paling penting bukan bagaimana kita terlihat di mata manusia, tetapi bagaimana kita berdiri di hadapan Allah dengan hati yang jujur dan rendah hati.